Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Aibun? Semoga Aibun di luar sana selalu bahagia dan semangat, tetap semangat dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak di rumah. Baik, pada episode pertama di channel saya kali ini, saya akan membahas bagaimana kita selaku orang tua menyamakan visi dan misi dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak. Ada beberapa tips, ada beberapa trik yang harus kita ingat selaku orang tua. Aibun, ayah dan bunda, itu pertama kali awal ketika ingin memiliki anak, ketika ingin membuat suatu keinginan masa depan dalam berumah tangga, yang perlu diingat adalah visi dan misi ketika mempunyai anak harus disamakan. Misalkan ayah ingin memiliki anak 3, tapi bunda ingin memiliki anak 2. Ayah berbeda, bunda berbeda. Nah, 2 hal yang berbeda ini ketika sudah berumah tangga harus disatukan, harus disamakan. Buat suatu perjanjian, buat suatu kesepakatan mana yang akan diambil. Seandainya kita ambil 3, oke. Ketika kita punya anak 3, kembali lagi kita sudah terutama bunda ya, sudah hamil kemudian melahirkan. Saat hamil dan melahirkan itu harus ada kesepakatan juga apa yang harus dididik pada anak saat anak masih dalam kandungan. Itu juga harus ada kesepakatan. Jadi ada perjanjian-perjanjian atau ada omongan atau ada komunikasi yang disampaikan, atau harapan-harapan apa yang akan ayah sampaikan kepada bunda selaku ibunya yang mengandung anak ini, supaya nanti anak ini lahir sesuai dengan persepsi ayah dan bunda gitu. Jangan sampai ayah dan bunda hamil ya hamil saja, kemudian setelah lahir ya udah nanti lihat aja gimana sikonnya. Nah, ini yang sering terjadi di luar sana dengan pasangan-pasangan, baik itu pasangan yang baru menikah, akan menikah, walaupun dengan pasangan yang sudah bertahun-tahun. Karena komunikasi ini sebelumnya, kesepakatan dalam mendidik itu sangat dibutuhkan supaya tidak ada gap, tidak ada kesenjangan antara anak memilih siapa yang dia lebih nyaman, ayahkah atau bundakah. Ini pendidikan atau ini cara didik yang kurang baik. Jadi lakukan kesepakatan atau lakukan bicara atau lakukan komunikasi. Anak kita mau kita didik seperti ini, nanti dia akan menjadi seperti ini, itu terserah dia. Yang penting dasarnya kita didik seperti apa, dan itu harus ada komunikasi antara pasangan ayah dan bunda dan ada kesepakatan. Setelah berkomunikasi kemudian ada kesepakatan antara ayah dan bunda, barulah itu dijalankan. Banyak persoalan yang ada di luar sana ketika seorang ayah dan seorang bunda itu mengeluh, kenapa anak ya, saya ingin anak saya jadi penghafal Quran, saya ingin anak saya cinta dengan Quran, sementara pasangannya yang lain tidak memfasilitasi, artinya tidak mensupport. Banyak kejadian, banyak persoalan yang memang di luar sana ini terjadi real. Jadi ada satu keluarga, katakan bundanya, karena mungkin knowledge-nya sudah sampai, dia ingin sekali anaknya itu menjadi penghafal Quran. Mungkin kalau untuk menghafal seperti Hafizah, dia punya cita-cita yang mungkin dia sadar agak terlalu jauh. Paling tidak mendekatkan anak ini dalam Al-Quran dan cinta akan Al-Quran. Sementara ayahnya di luar sana ya, itu sebaliknya tidak mensupport apa yang bundanya lakukan, apa yang istrinya lakukan. Nah, ini akan menimbulkan satu pergesekan atau ketidaknyamanan dari si anak. Pastinya anak itu akan mengambil mana yang lebih nyaman, mana yang lebih ringan. Si bunda setelah asar ingin anaknya itu belajar mengaji di TPA, sedangkan ayahnya menonton drakor atau mendengarkan lagu-lagu. Nah, ketika anak ini dimintakan oleh bundanya untuk berangkat ke TPA, sementara melihat kondisi ayahnya sedang begini dan tidak ada saling mensupport antara ayah dan bunda,
maka anak akan memilih mana yang nyaman. Ini pendidikan yang sangat bahaya. Ini dasar. Karena kalau kita tidak sepakat, maka anak akan mencari ruang, mencari celah mana yang menurut dia itu lebih nyaman, maka dia itu akan memilih. Nah, kejadian ini sering kali terjadi dengan aibun di luar sana. Makanya saya selalu sarankan, saya selalu himbau agar ayah dan bunda ketika melakukan sesuatu apapun untuk anak, bicarakan dulu dengan pasangan. Katakan, ayah, saya ingin anak ini nih belajar Quran atau belajar ke TPA, ketimbang dia harus main gak karuan. Lebih baik dia ke TPA. Gimana menurut ayah? Oke, boleh, nanti dari TPA sebelum maghrib bolehlah main sama ayah. Nah, ini artinya ada dua tugas yang memang keinginan juga dari ayah dan bunda itu tercapai. Satu, selesai sholat asar anak bisa belajar ke TPA. Selesai ke TPA sebelum maghrib dia bisa bermain dengan ayah. Jadi dua-duanya kebagian. Dan komunikasi ini sangat penting didahulukan, karena itu yang menjadi landasan bagaimana kita bisa mendidik anak agar selalu kompak, agar selalu kuat landasannya. Kalau tidak, atau bagaimana Bun ketika hal ini tidak dilakukan, ya itu ya saya bilang tadi, saat ayah mau A, bunda mau B, nggak ada kesepakatan, anak akan memilih. Dan bahkan yang lebih runyam lagi, anak akan memilih jalannya sendiri yang dia pikir saat itu, yang dia pikir, ayah bunda nyuruh begini, bunda nyuruh begini, ayah nyuruh begini, aku ambil aja sendiri. Dia belajar ngaji nggak mau, mungkin main juga nggak mau, akhirnya dia main sendiri mencari teman dan melakukan hal-hal yang kurang baik. Mudah-mudahan dengan satu pencerahan dari saya, dengan satu masukan dari saya, lakukan komunikasi yang baik dengan pasangan sebelum kita memberikan satu ajaran atau memberikan satu didikan kepada anak kita, agar anak kita bisa menjalankan apa yang kita mau sesuai dengan arahan dari Nabi kita dan juga sesuai dengan Al-Quran. Jadilah orang tua yang bijak, jadilah orang tua yang kuat, dan jadilah orang tua yang komunikator. Baik, dari saya sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aibun di luar sana, jangan lupa komen, like, subscribe, dan bunyikan lonceng di bawah ini. Jangan juga lupa untuk follow IG Susianti Arianto. Terima kasih.